Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Oke, mari kita buka firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-13. Saya akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 dari Yohanes pasal yang ke-13. Judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga,
sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Saudara sekalian, kemarin ketika saya berdoa buat kebaktian hari ini, hanya satu kata yang Tuhan bicara dengan saya, kaki. Dia hanya bicara satu kata, dan kata itu adalah kaki. Saudara, hari ini saya mau tunjukkan sebuah rahasia anugerah Tuhan, yang seharusnya semua kita sebagai orang percaya adalah orang yang paling kuat dalam melakukan segala sesuatu yang kita akan lihat dan pelajari pada pagi hari ini. Ingat, kita merayakan Jumat Agung, merayakan akan kematian Tuhan, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan sebelum kematiannya ada sebuah tindakan yang ajaib yang Dia lakukan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan di antara yang Dia basuh adalah kaki yang satu kali, hanya dalam hitungan mungkin beberapa jam setelah itu, tumit daripada orang itu akan diangkat menentang akan Tuhan. Yesus mengerti apa yang akan terjadi, dan Yesus tahu tumitnya siapa yang akan diangkat untuk menentang Dia, bahkan mengkhianatinya. Tapi yang luar biasa, Alkitab mengatakan, bahkan kaki dan tumit Yudas Iskariot pun Dia basuh. Saudara, apa pengertiannya sebenarnya? Ketika saya mencoba melihat akan ayat ini, dan saya bertanya, Tuhan, apa sebetulnya artinya? Kata mengangkat tumitnya itu begini, itu mengangkat dirinya lebih tinggi. Orang yang punya kesombongan mengangkat dirinya sebegitu rupa. Tetapi dalam kata ini, lebih tepat seperti gini, orang yang melukai orang lain dengan tipu muslihat yang licik, mengangkat tumitnya melawan Tuhan, artinya dia melukai Tuhan dengan sebuah muslihat yang liciknya luar biasa. Tetapi orang yang seperti ini pun dibasuh oleh Yesus kakinya. Saudara, saya merenungkan sesuatu hari ini. Dan saya berkata, Tuhan, apa yang signifikan dari cerita ini? Dan kemudian Tuhan cerita banyak hal. Saya hari ini mau sampaikan kepada saudara. Saya berharap akan menolong kita memahami akan apa yang Tuhan mau bagi hari ini. Karena bukan soal kita membasuh kaki orang secara fisik. Kadang-kadang dibutuhkan, saudara. Tapi setiap hari sikap hati kita bisa membasuh saudara kita dengan sikap kita, dengan kasih kita, dengan anugerah kita. Saya punya sebuah analogi yang sederhana. Kalau orang dikatakan dia mengangkat tumitnya, dia angkat begini. Ya. Kenapa ada orang ngangkat tumit seperti ini? Sederhana. Kalau tumitmu luka atau tumitmu hancur, Anda tidak mungkin bertumpu pada tumit itu. Ya kan? Apa yang kau buat? Engkau angkat. Nah, Yesus adalah pribadi yang sangat mengerti. Ingat dalam Kejadian dikatakan oleh Tuhan, keturunanmu, katanya kepada manusia, akan meremukkan kepalanya. Dan ular dikatakan akan meremukkan tumitnya. Orang yang ngangkat tumitnya adalah orang yang sebetulnya tumitnya remuk oleh karena pagutan setan. Di dalam kehidupan kita setiap hari,
ada begitu banyak peperangan rohani. Setan menyerang dengan berbagai cara, termasuk lewat orang lain, perkataannya, tindakan orang lain yang sangat menyakiti kita. Itu menimbulkan remuknya tumit rohani kita. Kalau tumit rohani kita remuk, sikap kita akan berbeda. Tiba-tiba kita berubah jadi orang yang tidak bisa baik. Sikap kita begitu arogan, merendahkan orang lain. Tapi kemudian timbul tipu muslihat. Dan kita bisa melukai orang dengan cara-cara yang kejam. Saudara, terhadap situasi seperti itu, Tuhan berkata hari ini, basuh nak kakinya. Kalau Anda mempelajari, saya sempat baca di beberapa terjemahan dan beberapa ayat. Buat orang Ibrani, kata kaki konotasinya selalu jelek. Kata kaki juga terjemahan hurufiahnya gosip. Kaki juga digambarkan sebagai, kelamin. To cover the feet artinya Anda buang air besar, nutupi kakimu. Bicara dengan kaki artinya Anda sebetulnya sedang ngomong jorok dan kotor. Kaki hampir-hampir selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang jelek, rusak dan mengerikan. Kalau kaki orang itu tumitnya remuk, oleh karena disakiti, mungkin dia pernah mengalami kehancuran, mungkin pernah terhina sekali, atau mungkin pernah tertolak luar biasa. Maka orang-orang seperti ini akan cenderung mengangkat tumitnya. Yang pertama, kesombongannya akan bisa begitu luar biasa. Tapi yang kedua, dengan dia mengangkat tumitnya artinya, dia bisa jadi orang yang sangat kejam, menjatuhkan orang lain dengan tipu muslihat yang licik. Berapa banyak di antara kita ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah bisa tulus. Anda melihat si A, si B, orang berkata, kenapa dia terus nipu kita? Kenapa dia terus bohongi orang lain? Sederhana sebetulnya, tumitnya sedang remuk. Maka cara terbaik sebetulnya untuk menutup akan segalanya adalah basuh kakinya. Turunkan pengampunan, berikan anugerah, berikan kemurahan. Karena sebetulnya di dalamnya ada sebuah rahasia berkat yang luar biasa. Kenapa saya berkata itu rahasia berkat? Saya beri 2 contoh, saudara. Contoh yang pertama, cerita anak bungsu dan anak yang sulung. Tidak usah dibaca ayatnya, Anda bisa cari di Alkitab. Itu perumpamaan yang sudah sangat terkenal sekali. Si bungsu meminta harta, dia berfoya-foya dengan semua pelacur, dihabiskan semua hartanya, sampai melarat, habis sama sekali. Lalu kemudian dia pulang, dia bertobat, bapaknya memulihkan keadaannya, dan bapaknya berkata, mari sembelih anak lembu yang tambun kita pesta. Anakku yang hilang telah kembali, yang mati telah hidup lagi, dan bapaknya mengadakan pesta. Tapi kalau Anda baca Alkitab, kita mengerti bahwa sulung tidak diundang. Alkitab mengatakan sore itu sulung pulang dari ladang. Dia mendengar bunyi, seruling, dan tari-tarian. Sebenarnya Anda harus mengerti. Beberapa tahun terakhir Tuhan bangkitkan pujian, penyembahan, dan akhirnya tari-tarian. Sebetulnya merupakan sign, tanda bahwa masa si bungsu kembali sedang ada di tengah-tengah kita. Di seluruh dunia orang mengalami kebangkitan seperti itu, terutama pada negara-negara di mana kegerakan terjadi, dan mereka yang sudah hidupnya di luar Tuhan, kembali ke Yesus dalam jumlah besar-besaran, maka seruling, nyanyian, dan tarian akan terdengar dalam gereja Tuhan. Nah,
Sulung tidak pernah diundang. Dia pulang, dia mendengar, dia panggil hambanya, dia tanya, apa itu? Lalu hambanya berkata, ayahmu mengadakan pesta. Adikmu telah kembali. Dia telah mati dan hidup kembali. Ayahmu mengadakan pesta. Alkitab berkata dia marah sekali. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya adalah, mengapa sulung tidak diundang oleh ayahnya? Hari ini saya tunjukkan alasannya kenapa. Simpelnya adalah, dia tidak bisa membasuh kaki adiknya. Dia melihat tumit yang remuk, yang pernah dengan licik mengambil akan harta dan menghambur-hamburkannya. Buat dia tidak ada maaf, tidak ada pengampunan untuk itu. Saudara, saya baca sebuah artikel menarik sekali. Yang buat saya memberikan sebuah penjelasan yang sangat kuat. Yang hari ini saya berkata, logis Bapak tidak mengundang sulung. Saya berharap tidak ada sulung-sulung di tengah-tengah kita. Yang ada sulung-sulung yang benar dan bukan sulung seperti yang Alkitab katakan. Penulis daripada artikel ini seorang hamba Tuhan yang puluhan tahun dia tinggal di Timur Tengah. Dan dia kurang lebih mengerti akan beberapa tradisi dari orang-orang di Timur Tengah. Sehingga ketika dia membacakan cerita bungsu dan sulung ini, dia berkata, aku mengerti kenapa ini terjadi. Jadi begini saudara, tradisinya mengatakan begini. Kalau seorang ayah mengadakan pesta, dan terutama dia adalah seorang ayah yang kaya, seorang tuan yang luar biasa, maka untuk menghormati tamu, untuk membuat para tamunya terhormat, dia harus menempatkan anaknya yang sulung sebagai pemimpin pesta. Menerima tamu, mengantarkan ke tempat duduk, menjamu tamu, ngatur semua pestanya begitu rupa dengan baik. Itu merupakan sebuah bentuk kehormatan. Dan memang seharusnya itu tugas anak sulung. Saudara, coba bayangkan dengan keadaan cerita di Alkitab. Sulung yang satu ini tidak bisa terima kalau bapaknya mengadakan pesta buat adiknya. Dan itu membuat si bapak ini menghadapi dilema. Apakah aku akan panggil sulung dan tempatkan dia pada posisi yang seharusnya, yaitu dia harus jadi kepala pesta, menerima tamu-tamu terhormat, mengatur pesta dengan yang terbaik, atau aku biarkan dia di luar. Buat bapak ini dilema. Kalau dia undang sulung berkata, engkau nak atur pesta buat adikmu. Bapak mengerti dia marah sekali. Kalau dia marah, tidak dengan segenap hati, hanya karena terpaksa, itu pesta bisa kacau. Tamunya datang, lalu orang ini berkata, wah shalom. Dia bilang, hai. Adikmu kembali ya? Katanya, kita pesta ya? Ya tuh masuk aja, minum. Saudara bisa bayangin gak? Kalau pemimpin pestanya, orang paling terhormat, yang seharusnya menerima tamu dengan baik, tiba-tiba muncul sebagai orang yang sedang marah. Bukankah itu pesta akan berantakan dan semuanya menjadi kacau? Sulung bisa berkata begini, ngabis-ngabisin duitku, anak murtad diurusi, aku yang kerja keras gak diurusi. Dia yang marah kan? Dia berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah melanggar perintah Bapak. Sate kambing batibul aja tidak pernah tukoke. Sate tempe terus. Kira-kira begitu. Ya kan?
Coba, betapa dilematisnya Bapak menghadapi kenyataan seperti itu. Oleh karena sulung tidak punya handuk yang bisa dia pakai untuk menutup remuk daripada tumit adiknya. Saudara, kesanggupan kita menerima orang lain yang kita anggap tidak layak diterima akan membuat Tuhan menempatkan engkau sebagai sulung yang terhormat dalam kerajaan Bapa. Tetapi kalau kita mengatakan begini, aku gak setuju, dia gak layak, aku gak rela keluar duit lagi buat dia, maka engkau sedang memaksa Bapak untuk berkata, nak, kerjalah di luar, biarkan kami pesta. Dan berapa banyak sebetulnya anak-anak Tuhan, tanpa disadarinya kita memaksa Tuhan untuk tidak mengundang kita dalam pestanya. Karena kita berkata, tidak bisa, tidak mau, tidak layak, nggak ada lagi, tidak boleh. Dan semua kemarahan kita akan membuat kita tertinggal di luar dalam kemarahan. Kerinduan hati Bapa yang terbesar adalah ingin membawa semua Anda pada posisi yang paling terhormat itu. Tapi posisi itu hanya terjadi kalau sikap hatimu bisa berkata, Tuhan, sekalipun mereka tidak layak, kalau engkau mau tolong, aku akan tolong. Sekalipun saudaraku tidak layak, kalau engkau berkata, berkati aku, berkati Tuhan. Tanpa kita menilai apapun, kita hanya merefleksikan keinginan Bapa dalam kehidupan kita. Anda dan saya akan jadi sulung-sulung yang luar biasa. Anda harus mengerti kalau orang sampai mengangkat tumitnya, dia bisa begitu jahat, dia bisa begitu sombong, dia bisa begitu melukai kita. Mari sadari iblis sedang meremukkan tumitnya. Kalau kita injak sekalian, saudara, akan tambah hancur. Tapi kalau kita mau berkata, sekalipun tumitmu sudah hancur, aku ada handuk, biarkan aku basuh dan aku rawat. Anda sedang jadi sulung yang luar biasa. Yesus bahkan Yudas Iskariot dia basuh. Yang dia tahu sekian jam lagi akan mengkhianati dia. Dengan cara yang sangat licik, dengan ciuman yang begitu penuh dengan racun. Dan dia berkata, Yudas, terakhir aku coba lagi. Memang racunnya sudah terlalu masuk ke dalam, saudara. Sampai handuknya Yesus pun tidak mempan. Bahkan gak ada gunanya, bukan soal guna dan tidak. Hasilnya biarkan Tuhan yang atur. Tapi bagian kita, biarkan handuk kita tetap available dan terbuka buat semua kita. Jangan simpan kemarahan dengan siapapun. Lepaskan hari ini. Saudara, ada banyak orang menderita, Anda sakit, stres, karena jiwamu memendam kemarahan dengan orang-orang tertentu. Jumat Agung ini, gantung semua di kayu salib. Dan engkau pulang berkata, finish, it is finished. Sakit hatimu, ada orang utang gak bayar-bayar. Gini ya, Pak, dia utang 10 juta. Daripada imanmu Anda fokuskan kepada nagih 10 juta, dibelokkan ke atas, dapat cepek tiaw, saudara. Ya, gunakan energimu untuk yang lain. Amen. Kalau Anda gunakan hanya untuk nagih 10 juta, engkau tidak akan dapat banyak. Karena engkau berharap ke manusia. Sama-sama nangis, sama-sama beriman, memperkatakan, sudah Anda tagih, Anda berkata gini, ini gak bisa bayar nih. Ini pakai ilmu ular nih, berkelit, ilmu belut campur ular, berkelit terus, susah ini. Berhenti, saudara.
teriak ke Tuhan, sedang ngomong setan, engkau curi hakku, balikkan 7 kali lipat, terus setan kau bungai. Bunga 50% sehari ya, pokoknya tak bungani. Boleh Pak, dengan setan boleh, bungai setinggi-tingginya saudara. Ambil semua, minta ke Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Anda ketemu dia ngomong gini, gelem utang meneh, lah itu keren saudara. Oh gelem, sesok ya. Tapi hatimu tenang, daripada engkau loro hati terus. Betul kan? Beberapa Anda mungkin suamimu atau istrimu pergi di gondol wewe atau gendruwo, daripada Anda tangisi terus, muka tambah kucel, kantong mata tambah banyak, rambut tambah putih, orang ketemu saudara malah girap-girapan, berkata, aku jalan dengan Tuhan. Amen. Dandan sing rada genah. Sehingga Tuhan juga ndelok Anda tuh senang, tidak senep. Iki rambutnya kok ini menghadap aku. Tuhan berkata kepada malaikat, ibliskah? Bukan Tuhan, anakmu stres. Walah. Jangan sampai Tuhan salah paham loh saudara. Amen. Anda mesti ngerti ngitung bagaimana caranya, ada hal yang nggak bisa singkirin, selesai. Hati balikin ke Tuhan. Iya toh. Soalnya seringkali pilihannya begitu. Pak, saya sudah bosan dengan dia. Ya itu. Mau bersamanya atau bisisinya, itu masalahnya. Anda tidak mau ini sana. Anda belum mau sana sini, sudah. Mau bagaimana? Ada orang yang istrinya galaknya luar biasa. Ngucap syukurlah. Tuhan, terima kasih. Ini sebuah tempaan yang luar biasa. Biarkan dia panjang umur Tuhan. Ojo, ndang mati, oh malah sehat, ya, saudara. Seorang mati-mati itu. Benar. Lah kalau saya doakan panjang umur Pak, ya panjang umur. Hati ini gini saudara, ada terlalu banyak yang ngotori kita. Handukmu pakai buat kelapi hatimu. Dan pakai untuk membasuh orang lain. Jangan punya sifat pendendam. Bukan begitu anak-anak Tuhan. Jangan suka balas nyakiti. Bukan begitu cara orang-orang kerajaan Tuhan. Kita orang yang memberi kekuatan kita itu ya saudara. Kita tuh harus kalau ada orang salah, luka, remuk, mari kita tutup. Jangan dibuat meletup. Tupnya sama tapi beda tuh saudara. Ya kan? Basuhlah, beresi. Kalau ada orang nyebelin, haleluya lah. Ya kita berkata, jauhkanlah kiranya daripadaku. Nah kalau nggak bisa Pak, serumah. Ya sudahlah, anggap profesor. Kalau habis disemprot gitu Anda keluar tak kowe nopo bar seneni? Bar kuliah aku kuliah. Profesornya lagi in banget. Belajar apa? Kesabaran nih loh, kesabaran. Nanti ada jadi profesor kesabaran, saudara. Amen. Ada orang-orang yang terlalu gampang dilukai orang, dan kemudian, maaf nih ya, jaremnya di dalam ini dinikmati. Buat apa? Nah gimana Pak? Saya tiap hari dimasukin telur ceplok terus. Lama-lama melotot saya Pak, kayak telur mata saya. Bisul di mana-mana Pak. Ngucap syukur. Tahu nggak? Ada ayam yang ngeden untuk mengeluarkan itu buat saudara. Ngucap syukur. Apapun ngucap syukur. Daripada engkau tidak bisa makan, nikmatilah. Daripada menimbulkan masalah, akhirnya tumitmu remuk. Mari gunakan handuk dalam hidup kita. Terus tidak tiap hari kayak Anda kayak Sri Mulat ya nyampiri handuk kemana-mana begini deh ya. Artinya setiap kali ada yang membutuhkan, ada yang luka, balut saudara.
bahkan juga hatimu sendiri. Kalau kita jadi orang yang bisa mengerti itu, menurut saya akan luar biasa. Menurut saya, Anda akan jadi sulung-sulung yang ajaib. Yang orang lain gak mau kerjain. Perlu korban. Ada orang berkata, Pak, saya kok dimintai terus? Apa gantian? Anda yang minta-minta? Nggak mau saya. Seberapa Tuhan tugaskan kita kerjakan dengan segenap hati. Itu kekuatan sebuah berita Paskah hari ini. Contoh kedua, lihat Matius. Saya suka banget merenungkan akan ayat ini. Karena sekaligus ini warning yang penting buat kehidupan kita. Anda mau tahu kekuatan sebuah pengampunan, kekuatan sebuah handuk yang ajaib? Matius 18. Lihat mulai ayat yang ke-21. Matius 18:21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ini ajaib sekali. Saudara, ada kenyataan yang Anda harus waspadai. Bahwa orang yang hutang 10.000 itu dan sudah diampuni oleh raja, ketika dia menindas kawannya yang hanya utang 100 dinar, maka pengampunan yang pernah diberikan itu dicabut kembali. Ya kan? Dan di situ saya berkata begini, kalau kita tidak ada pengampunan, tidak ada kuasa handuk yang luar biasa, tidak ada kuasa kain lenan untuk membasuh, mengampuni, memaafkan, dan memberkati siapapun yang menganiaya kita, itu akan ditimpakan juga
kepada kita. Saya melihat gambaran keadilan Tuhan itu tetap luar biasa. Sekian bulan lalu saya ada KKR atau seminar di AOC Bandung, tempatnya Pak Daniel. Kami beberapa hamba Tuhan khotbah di sana. Saya khotbah bagian yang kedua, dan di green room-nya Pak Daniel yang nyambung dengan ruang kebaktiannya itu ada akuarium, saudara. Akuariumnya itu nggak terlalu gede lah, mungkin semeter panjangnya, ketebalannya itu paling-paling menurut saya cuman mungkin 10 cm tebalnya, nempel di tembok gitu. Semeter tebalnya itu 10 cm. Jadi ikan tuh kalau belok aja susah. Itu, saudara. Nah, itu merupakan akuarium air tawar. Saya melihat sebuah pemandangan yang mengganggu hati saya luar biasa. Tapi dari pengalaman itu, saya bisa mengatakan kepada Anda begini. Tuhan itu punya keadilan yang ajaib sekali. Apa yang saya lihat, saudara? Saya bukan melihat ikan tersiksa karena belok susah. Ya, ikan belok menurut saya susah, tapi ya bisa belok mereka. Di situ ada 2 ekor ikan, sama-sama hitam. Yang satu agak gede, yang satu lebih kecil. Yang lebih kecil ini kelihatan lebih lemah. Dan saya lihat, saudara, sepanjang saya nunggu bagian saya khotbah, karena itu di sebelah saya perhatikan. Yang gede ini jahatnya luar biasa. Itu ikan yang lebih kecil dikejar terus dan digigitin, saudara. Jadi badannya itu sudah mulai cuil-cuil, luka-luka, siripnya juga sudah kerowak-kerowak, dikejar, tiap ketangkep, digigit. Sampai lari-lari terus. Saya ngelihat gitu itu saya terganggu hati saya. Saya gebrak-gebrak gini. Saya coba tulungi, mau tak nyemplung, enggak kuat, enggak Saya ngelihat ini kok jahat banget loh. Iwak ireng, podo irengnya kok. Loh, kalau yang jahat itu mungkin ikan emas yang berkilauan, mending podo irengnya. Saudara ngerti nggak, seringkali daging kita itu sama-sama hitamnya. Tapi ada yang hitam yang merasa lebih putih. Dan saya lihat itu pemandangan tuh. Di akuariumnya Pak Daniel. Ada stafnya Pak Daniel tuh di situ. Gendut tuh. Ngeliatin saya gini, Om, kenapa Om? Ini loh. Saya ngomong gini, ini kalau aku yang punya ini tak goreng sekarang. Sambil dia ngelus perutnya. Hahaha, ini. Kamu melihat ini, aku bilang, kamu nih imam gimana sih? Ini ikan dikejar-kejar kayak gini, ini mati pelan-pelan ini. Emang lu gak kasih makan ya? Ya ada dong makanannya. Tapi gak bertindak. Buat dia mungkin gak masalah. Buat saya hari itu bukan karena saya orang sok suci dan berperi kebinatangan, saudara. Tapi saya ngelihat itu kenyataan ya, itu sadis. Loh, kalau itu ada ikan apa? Ikan apa yang makan ikan itu, lep sekali makan selesai gak apa-apa. Ini enggak, dikejar, gigit. Jadi badannya itu sudah cuil banyak. Intinya siripnya juga sudah kerowak-kerowak. Dikejar terus sampai nyungsep-nyungsep loh, saudara. Sudah belok susah. Ini kalau lari kan bermanuvernya susah. Ketangkep, hajar, pukul, gigit. Nah, saya lihat pemandangan sekian menit itu saya marah sekali. Tapi gak berdaya, bukan punya saya. Saya beri tanda ini pada teman saya ini. Kalau punya aku, gua goreng ini. Bertindaklah. Ternyata dia juga bukan yang punya. Jadi gak berani juga, saudara. Hanya bedanya saya terganggu, dia enggak. Mungkin dia tidak mendalami dunia akuarium, saudara. Well, anyway, akhirnya bagian saya khotbah dan selesai. Tapi pemandangan itu mengganggu saya.
Saudara tahu apa yang terjadi? Kelihatannya ini sederhana ya. Tapi saya belajar dari situ, kita punya Tuhan itu luar biasa. Bukankah ikan itu juga ciptaan Tuhan? Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah jadi ikan untuk menyelamatkan ikan. Dia makan ikan untuk selamatkan kita. Dia sampai turun ke dunia dari manusia. Hari berikutnya saya seminar. Sore saya masuk ke ruangan itu, saya sudah, saya akan lihat pemandangan ini lagi. Sudah mata saya jelalatan cari tongkat, saudara, cari kayu atau cari apa. Tak tusuk bener ini kali ini. Nggak tega. Tapi hari itu ajaib, entah apa yang terjadi. Yang jelas menurut saya Tuhan mendengar jeritan doa saya, bukan jeritan doa ikan. Karena saya tidak yakin ikan bisa berdoa. Mungkin berdoa saya nggak tahu. Dalam nama siapa saya nggak tahu. Hari itu entah bagaimana di akuarium itu yang sempit itu ikannya jadi 3. Dimasukkan satu lagi sama-sama itemnya lebih gede. Dan kali itu saya melihat pemandangan, saya kagum dengan Tuhan. Yang gede gantian menghajar yang kemarin nyiksa temannya itu. Dikejar terus, saya bilang, yes, ini dia. Saya bilang, gua khotbahnya ntar ya. Ngapa Pak? Saya mau lihat ini keadilan Tuhan sedang ditegakkan. Rasakno kowe sekarang. Yang kecil jalan dengan tenang. Pemulihan diri, saudara. Ireng jahat ini hari itu bayar harganya. Gede, saudara. Kadang-kadang melawan, dihajar lagi, lari lagi. Saya berkata, haleluya. Bagaimana nasibnya? Saya belum nanya Pak Daniel, tuh, saudara. Karena belum khotbah AOC lagi. Tapi mendadak saya berkata gini, Tuhan. Saya ngomong gini, hameng wong iwak aja mbok urusi. Dan Tuhan berkata, kalau iwak ireng tak urusi nang, rambut ireng tak urusi juga. Tahu saudara? Tapi jangan punya hati sing ireng, saudara. Anda hatimu ireng dadi iwak ireng, saudara. Saya belajar ya, seperti itu tuh Tuhan. Dia mengampuni kepada orang yang utang 10.000. Tapi dia berkata, aku sudah mengasihani kamu, maka wajib kamu mengasihani temanmu. Engkau tidak mau menggunakan handukmu, engkau gunakan pedangmu. Raja berkata, aku juga bisa pakai pedangku. Dan dimasukkan penjara, diserahkan kepada Algojo. Sampai dilunasi akan hutangnya. Loh bukankah sudah pernah diampuni? Dan itu sebuah rahasia. Kenapa orang yang dulu pernah diberkati bisa jatuh mendadak? Mungkin ketika dia sedang naik. Tidak ada lenan lagi yang dia pakai dalam hidupnya. Malah penghakiman. Dan dia melukai banyak orang lain. Pesan Tuhan pagi hari ini adalah gunakan lenan dalam hidup kita. Jangan hidup dalam kekejaman. Jangan pernah kejar siapapun hanya untuk melukai, apalagi menjatuhkan. Ingat teladan Tuhan yang luar biasa. Dia yang tidak ada dosa dibuat jadi berdosa karena Anda dan saya. Kalau Anda bisa mengerti itu, maka anugerah pengampunan Tuhan akan tetap luar biasa buat hidupmu. Tapi yang kedua, yang tadi saya berkata, engkau tetap jadi sulung yang terima perkenan Tuhan, ditaruh di tempat terhormatnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. When I say Master, my sorrow disappear. Biarkan ini sebuah lagu keluar dari hati kita, dan semua datang ke Tuhan. Kebaskan semua yang bukan dari Tuhan. Kecewa, sakit hati, kemarahan, singkirkan. Berkata selesai hari ini, finish. It is finished. Mari mulai sebuah babak baru dalam kehidupan kita.
Amen, saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. When I say Master, my sorrow disappears. When I say Father, He drives away my fear. When I say Savior, my blinded eyes can see. When I say Jesus, He speaks peace to me. When I say Master, my sorrows disappear. When I say Father, thank you, Lord, He drives away my fear. When I say Savior, my blinded eyes can see. When I say Jesus, He speaks peace to me. Saudara, lenan atau handuk juga sebuah jiwa besar yang kita harus punya. Kasih yang murni itu bukan kasih yang posesif. Seringkali kita posesif bukan karena kasih, tapi karena hawa nafsu. Yohanes Pembaptis, dia punya 2 orang murid terbaik. Satu hari Yesus lewat, dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Artinya dia berkata kepada 2 orang muridnya, tinggalkan aku nak, kamu ikut Tuhan. Dia sadar waktunya sudah habis, dia harus makin berkurang, Tuhan harus makin bertambah. Dan murid-murid terbaik itu lebih baik ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Saya punya pengalaman dengan seorang hamba Tuhan. Tadi pagi kami cerita di belakang sebelum ibadah dimulai. Pada waktu kami baru mulai gereja, masih di awal sekali. Masih kecil, ibadah pagi cuma 25-30 orang. Ibu Ripkah ini sudah bantu saya dari sejak awal. Sebelum selesai SMA itu. Ayahnya adalah seorang gembala sidang. Pak Pendeta Thomas menggembalakan gereja JKI juga, JKI Hosana. Satu hari seorang hamba Tuhan panggil dia, tanpa setahu saya, tanpa setahu orang tuanya. Dan pendeta ini niatnya baik. Dia berkata kepada Ibu Ripkah ini, kenapa kamu malah tidak bantu orang tuamu? Kenapa kamu bantu hamba Tuhan lain? Kenapa tidak kamu bantu ayahmu? Ayahmu membutuhkan bantuanmu. Seharusnya kamu berhenti dengan dia dan kamu bantu ayahmu. Tidak ada yang jahat dengan itu, tidak ada. Tapi ketika ayahnya mendengar itu, saya masih ingat sampai sekarang. Pak Pendeta Thomas ini berkata begini, kalau kamu bantu aku, bantu papi, ya segini. Kamu bantu dialah, kamu bantu Pak Agung, kamu akan jadi besar.
Itu jiwa besar, saudara. Itu cinta, itu kasih. Itu tidak posesif. Banyak orang tidak bisa punya hati begitu. Tapi ada orang-orang yang mengerti arti sebenarnya dari mengasihi. Mencarikan yang terbaik buat orang yang dikasihi. Bukan hanya kontrol sampai hari matinya. Kalau Anda lihat, banyak orang yang posesif. Burung diberi sangkar yang luar biasa. Anda suka, dia yang susah. Itu bukan cinta, itu posesif. Itu hawa nafsu. Buka sangkarnya, dia terbang. Kalau dia bisa bilang terima kasih, dia bilang, thank you. Dia terbang di alam bebas. Tahukah kita ada banyak yang palsu dalam kita? Kita bilang care, kita bilang cinta, sebetulnya hanya hawa nafsu. Saya berdoa tidak dengan kita mulai hari ini. Miliki jiwa yang besar. Datang ke Bapa, datang ke Tuhan kita. Dan percayalah, anugerahnya ajaib buat kita. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama.